Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang KPK dan FPB. Adapun materi KPK dan FPB yang akan kita bahas kali ini yaitu metode mencari KPK dan FPB, serta soal cerita KPK dan FPB. Kelipatan persekutuan terkecil. Adik-adik, ada yang tahu apa itu kelipatan persekutuan terkecil atau disebut dengan KPK? Ya, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Ada 3 metode untuk mencari KPK. Yang pertama, metode sederhana. Contohnya, tentukan KPK dari 6 dan 15. Sesuai dengan pengertiannya, yaitu kelipatan, maka kita cari dulu kelipatan kedua bilangan tersebut. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, maksud dari kelipatan di sini yaitu selalu bertambah 6. 6 ditambah 6 menghasilkan 12 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 15 adalah 15, 30, 45 dan seterusnya. Begitu juga dengan kelipatan 15. Maksudnya ialah selalu bertambah 15. 15 ditambah 15 menghasilkan 30 dan seterusnya. Nah, karena kita telah mengetahui kelipatan masing-masing bilangan, kemudian kita mencari KPK-nya. Caranya adalah kita lihat angka yang sama dan paling terkecil. Jadi, dapat dilihat bahwa angka yang sama dan paling terkecil dari kelipatan kedua bilangan itu adalah 30. Sehingga KPK dari 6 dan 15 adalah 30. Metode kedua adalah metode faktorisasi prima atau pohon faktor. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu bilangan-bilangan prima. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Apa saja bilangan prima? Bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Contohnya, tentukan KPK dari 16 dan 18. Untuk mencari KPK dengan metode ini, kita gunakan pohon faktor. Ingat ya, pembaginya itu adalah bilangan prima. 16. Jadi 16 dibagi 2 menghasilkan 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi faktor prima dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 4. Kemudian 18. 18 dibagi 2 menghasilkan 9. 9 dibagi 3 menghasilkan 3. Jadi faktor prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian untuk mengetahui KPK-nya, kita kalikan semua faktor pada masing-masing bilangan. Jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka dipilih pangkat tertingginya. Sehingga KPK dari 16 dan 18 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, sama dengan 144. Metode ketiga adalah metode pembagian bersusun. Pada metode ini, kita harus membagi bilangan-bilangan secara bersusun, hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1.
Contohnya, tentukan KPK dari 9 dan 15. 9 dan 15 ini sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian 3 dan 5 ini dibagi 3 lagi. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 5 dibagi 3 tidak habis, maka 5 diturunkan. Karena hasil bagi bilangan 15 belum 1, maka 1 dan 5 dibagi lagi 5. 1 tetap diturunkan, kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Karena semua bilangan telah menghasilkan 1, maka tidak perlu dibagi lagi. Sehingga KPK dari 9 dan 15 adalah 3 dikali 3 dikali 5, hasilnya adalah 45. Faktor persekutuan terbesar. Nah, bagaimana dengan faktor persekutuan terbesar atau disebut dengan FPB? Ada yang tahu apa itu FPB? Ya, FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kata lain dari FPB ini adalah dapat dibagi atau habis dibagi. Cara mencari FPB ini juga ada 3 metode. Metode pertama yaitu metode sederhana. Contohnya, tentukan FPB dari 6 dan 9. Sesuai dengan pengertiannya yaitu faktor atau dengan kata lain habis dibagi, maka kita cari faktor dari dua bilangan tersebut. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Maksudnya, 6 itu habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, dan habis dibagi 6. Kemudian, faktor dari 9 adalah 1, 3, 9. Begitu juga dengan faktor 9. Maksudnya, 9 itu habis dibagi 1, habis dibagi 3, dan habis dibagi 9. Nah, karena kita telah mencari faktor dari masing-masing bilangan, kemudian kita mencari FPB-nya. Caranya adalah kita lihat nilai yang terbesar. Dari faktor-faktor tersebut, nilai yang terbesarnya adalah 3. Sehingga FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Metode kedua adalah metode faktorisasi prima atau pohon faktor. Pada metode ini, kita gunakan pohon faktor dengan pembaginya adalah bilangan prima. Contohnya, tentukan FPB dari 24 dan 36. 24 dibagi 2 menghasilkan 12, 12 dibagi 2 menghasilkan 6, 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Jadi, faktor prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian 36. 36 ini dibagi 2 menghasilkan 18. 18 dibagi 2 menghasilkan 9, 9 dibagi 3 menghasilkan 3. Jadi, faktor prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian, untuk mengetahui FPB-nya, kita kalikan semua faktor yang sama pada masing-masing bilangan dan pilih pangkat terendah. Sehingga FPB dari 24 dan 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Metode yang ketiga adalah metode pembagian bersusun. Sama halnya seperti pada KPK sebelumnya, kita harus membagi bilangan-bilangan secara bersusun hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1. Contohnya, tentukan FPB dari 8 dan 12. 8 dan 12 sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 menghasilkan 4. 12 dibagi 2 menghasilkan 6.
4 dan 6 ini juga sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 2 dan 3 ini juga dibagi 2 lagi. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 3 tidak habis dibagi 2, maka 3 diturunkan saja. Karena 12 belum menghasilkan 1, maka dibagi lagi 3, agar 3-nya habis. 1 diturunkan, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Karena keduanya telah menghasilkan 1, maka sekarang kita cari FPB-nya. Untuk FPB pada metode ini berbeda dengan KPK. Kalau KPK diambil semua faktor pembaginya. Namun, kalau FPB kita ambil faktor yang kedua bilangan tersebut sama-sama habis dibagi. Kita lihat 8 dan 12 sama-sama habis dibagi 2. 4 dan 6 sama-sama habis dibagi 2. Tetapi 2 dan 3 tidak semuanya habis dibagi. Hanya 2 saja yang habis dibagi 2. Maka faktor yang diambil adalah 2 dikali 2. Sehingga FPB dari 8 dan 12 adalah 2 dikali 2. Sama dengan 4. Kita masuk ke contoh soal ceritanya ya. Soal pertama, Dinda pergi ke perpustakaan setiap 6 hari sekali, dan Intan setiap 4 hari sekali. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama-sama pada hari Kamis, pada hari apa mereka akan bertemu kembali? Nah, apabila bertemu soal seperti ini, yang akan kita gunakan adalah KPK. Bagaimana cara mengetahuinya? Pada soal terdapat kata-kata setiap, sehingga apabila ada kata-kata setiap, maka yang akan kita gunakan adalah KPK. Jadi, kita cari dulu kelipatan dari dua bilangan tersebut. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Setelah itu, kita lihat angka yang sama dan paling terkecil. Angka itu adalah 12, sehingga KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Nah, pada soal tadi, mereka bertemu pada hari Kamis. Berarti 12 hari kemudian adalah Kamis ditambah 12 hari, yaitu hari Selasa. Jadi, mereka akan bersama-sama lagi ke perpustakaan, yaitu pada hari Selasa. Soal yang kedua, Humaira mengatur bunga plastik untuk dijual kembali. Ada 30 tangkai mawar dan 24 tangkai bunga bakung. Kedua bunga ditempatkan dalam vas dengan jumlah dan komposisi yang sama. Berapa vas yang dibutuhkan Humaira? Nah, apabila kita bertemu soal seperti ini, yang akan digunakan adalah FPB. Bagaimana cara mengetahuinya? Setiap ada kata-kata ditempatkan, seperti pada soal, atau mungkin ada kata-kata dibagikan dan sebagainya. Maka yang akan kita gunakan adalah FPB. Jadi, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita cari dulu faktor dari 30 dan 24. Kita bisa gunakan pohon faktor. Kemudian, kalikan semua faktor yang sama pada masing-masing bilangan dan pilih pangkat terendah. Dari kedua bilangan tersebut dilihat faktor yang paling terendah adalah 2 dikali 3. Maka, FPB dari 30 dan 24 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, vas bunga yang dibutuhkan Humairah adalah 6 vas bunga. Nah, bagaimana penjelasannya adik-adik? Sangat mudah bukan? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.